Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai anime Jigokuraku lagi. Dimana yang akan kita bahas kali ini adalah si Algojo cantik, yaitu Yamada Asaemon Sagiri. Ya, sejak kemunculannya di episode 1 waktu itu, karakter satu ini sudah mencuri perhatian mata admin. Gimana enggak ya, nih karakternya cakep banget, terlihat cool, jago berpedang, dan satu hal lagi yang kalian sudah tahu ya pastinya. Karakter ini mungkin bakal jadi karakter yang akan cukup terkenal pada musim ini. Entah itu muncul di FYP kalian, fan art, atau bahkan ada yang ngewaifuinnya juga. Nah, kali ini saya ingin bahas mengenai backstory-nya Sagiri yang seorang samurai dan algojo atau tukang jagal kepala manusia. Apa sih sebenarnya yang membuat Sagiri mau melakukan pekerjaan ini? Jadi Sagiri ini berasal dari salah satu klan terkenal di dalam cerita Jigokuraku, yaitu klan Yamada. Klan Yamada ini dikenal sebagai klan penguji pedang dan algojo selama beberapa generasi. Asaemon sendiri semacam nama dari bisnis mereka itu, dan diketahui semua anggotanya merupakan seorang pendekar atau samurai yang hebat. Mereka sangat tangkas dan terampil. Mereka menguji pedangnya kepada para terpidana mati dengan cara memenggal kepalanya. Kepala klan Yamada yaitu ayah Sagiri yang bernama Yamada Asaemon Kichiji. Dia pernah diminta untuk mengeksekusi seorang pendongeng terpidana mati ketika sedang bercerita, di mana itu adalah permintaan dari pendongeng itu sendiri. Ya, hal ini dilakukan oleh pendongeng itu dikarenakan tebasan dari ayah Sagiri itu tidak pernah meninggalkan rasa sakit, sampai-sampai membuat yang dieksekusi itu tidak merasa jika sebenarnya dia sudah terpenggal. Dan dari sanalah Sagiri ini menjadi terinspirasi ingin seperti ayahnya. Ya, meskipun sejauh ini Sagiri terlihat jago berpedang, tapi sebenarnya Sagiri ini merasa jika tebasan yang dia lakukan itu belum sama seperti yang ayahnya lakukan, yaitu dengan sempurna, hanya dalam satu tebasan cepat dan tidak membuat orang yang dieksekusi merasa menderita. Dikarenakan hal itulah Sagiri menjadi dilema jika masih ada keraguan dan rasa takut dalam ilmu berpedangnya, sehingga dia sering merasa dihantui oleh terpidana mati yang menderita itu. Selain itu, Sagiri juga sering mendapat omongan atau sebuah peringatan lah jika dirinya itu tidak cocok untuk pekerjaan ini. Apalagi dia juga seorang putri dari pendekar dan pemimpin klan. Harusnya dia bisa hidup tenang di kediamannya saja, tapi kenapa Sagiri mau repot-repot menjadi seorang algojo juga? Ya, karena Sagiri berasal dari klan Yamada yang bisa dibilang setiap anggotanya itu hidup dan mencari nafkah dari kematian orang lain. Dia juga tidak punya alasan untuk berpaling dari kenyataan tersebut. Bahkan sejak kecil, Sagiri juga dibully oleh anak-anak lain di lingkungan sekitarnya. Jadinya mau tidak mau, dia harus berusaha sebisa dan sebaik mungkin dalam pekerjaannya ini, yang sudah menjadi takdir untuk dirinya. Oleh karena itu, dia harus bisa mengatasi keraguan dalam dirinya itu. Pada episode 2-nya ini, Sagiri menyadari apa yang menjadi keraguan dan ketakutan dalam dirinya, yaitu karena membunuh seseorang. Hal ini dia sadari setelah mendengar perkataan Gabimaru. Jika tidak mungkin membunuh orang lain akan membuat dirinya baik-baik saja, karena seseorang yang telah membunuh akan dipenuhi banyak pikiran yang mengganggunya. Oleh karena itu, yang Sagiri butuhkan bukanlah sebuah kekuatan agar tidak takut untuk membunuh, melainkan sebuah tekad atau keberanian untuk memikul beban ketakutan dari nyawa orang-orang yang telah dia renggut. Nah, jadi seperti itu ya backstory dari Yamada Asaemon Sagiri, alasan mengapa dirinya memilih menjadi seorang algojo. Membunuh sudah menjadi jalan hidup bagi seorang Asaemon ya, walaupun tugasnya hanya mengeksekusi seseorang yang bersalah atau terpidana. Namun tetap saja, ketika membunuh pasti ada pikiran-pikiran yang menghantui atau mengganggu. Dan hal inilah yang menjadi keraguan dan ketakutan dalam diri Sagiri, di mana dia merasa takut untuk membunuh. Sehingga membuat Sagiri berpikir jika dia butuh sebuah kekuatan untuk tidak takut dalam membunuh. Namun sebenarnya hal itu salah, karena yang dia butuhkan adalah sebuah keberanian untuk memikul beban atau rasa takut dalam membunuh. Di mana ini tercermin setelah Sagiri melihat kebrutalan dari Gabimaru. Dan hal ini juga yang menjadi tanggung jawab untuk Sagiri, karena dialah yang akan mengawasi Gabimaru saat berada di pulau. Ya, memang cukup menarik pengenalan karakternya ini, di mana Sagiri yang seorang algojo tapi masih memiliki ketakutan untuk membunuh.
dipasangkan dengan Gabimaru, karakter yang telah membunuh banyak orang tanpa ragu dan tak berperasaan. Apakah Sagiri nantinya mendapat keberanian untuk memikul tanggung jawab ini? Kita nantikan saja ke depannya. Di video selanjutnya saya akan bahas mengenai siapa saja kandidat yang akan berangkat ke pulau. Jadi nantikan video selanjutnya. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.